Nah guys, jadi beritaku pada saat saya sidang itu beredar di luar ya. Nah, jadi saya mau klarifikasi yang terjadi pada saat sidang tadi. Oke, jadi pada saat sidang tadi itu saya harapkan sekali dari saksi pelapor itu untuk hadir semua ya. Ternyata yang hadir hanya pelapor. Pelapor ini orang tua dari si Hasim yang memukul anakku ya. Seorang guru yang jadi kepala sekolah baru di sekolah Anurbud, seorang satpam baru juga di sekolah Anurbud. Jadi yang hadir itu hanya 3 orang. Namun yang hadir mereka bertiga ini untuk pelapor tidak ada pada saat kejadian. Untuk kepala sekolah saya juga tidak melihat di tempat kejadian. Untuk satpam saya lihat pada saat di tempat kejadian pada saat melerai. Setelah itu satpam tersebut pergi. Oke. Ini orang yang tidak ada ya. Nah, jadi pengakuan mereka itu ketiganya sama. Katanya saya mengintimidasi dengan cara menunjuk dan membentak anak dari seorang notaris Kota Palu yang bernama Pak Baso Mapatoba. Makanya jadilah laporan ini. Nah, yang saya pertanyakan, kemana kedua orang saksi? Kenapa tidak hadir? Yang satu, seorang kuasa hukum yang kemarin sempat saya bahas, yang bawa-bawa backingan, yang pada saat saya emosi itu marah dia karena dia sebut nama Pak Sirajudin, seorang pejabat Polda, itu wajar saya marah ya. Nah, yang kedua, Bapak Her yang kemarin saya pikir seorang guru, ternyata dia seorang orang tua wali yang ada di kejadian itu dari awal hingga selesai. Pak Her ini tidak hadir karena posisi mengikuti sidang di luar kota. Jadi karena Pak Her ini tidak hadir, diteleponlah Pak Her karena Pak Her siap memberikan keterangan melalui video call. Nah, setelah diklarifikasi untuk Pak Her memberikan cerita kronologisnya, dan yang saya dengar singkat situ, memang benar Pak Setiabudi dalam keadaan emosi marah-marah di sekolah tersebut kepada Pak Supriyadi, seorang penguasa hukum. Dia katakan seperti itu ya. Jangan dipertanyakan pimpinan sidang. Berarti bukan ke anak notaris Pak Baso Mapatoba. Dan Pak Her mengatakan bukan. Dia marahnya itu ke Pak Supriyadi. Oke. Dan dia katakan lagi bahwa yang marah ke Hasim itu, anak Pak Mapatoba itu, katanya istriku, menunjuk-nunjuk. Itu kan kesaksian dari saksi mereka loh. Saksi mereka mengatakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Dan katanya Pak Her, katanya istriku menunjuk anak dari Pak Baso. Saya di tempat kejadian ya, saya lihat apa yang terjadi. Dan saya melihat istriku itu menunjuk marah kepada anakku, bukan ke anak Pak Baso. Ya. Dari sini kita sudah bisa simpulkan ya, mana yang benar dan mana yang salah. Karena cerita mereka itu berbeda-beda. Ada lagi kata si satpam, katanya dia tidak tahu kalau saya adalah seorang polisi. Nah, kenyataan saya pertama datang ke sekolah itu, saya menggunakan dinas lengkap. Seorang satpam apa yang tidak tahu seragam Polri? Ya, karena saya datang ke sekolah itu 2 kali kejadian. Dan seorang guru yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan si Hasim karena takut istriku apa-apakan. Di saat kejadian, anak tersebut tidak pernah disembunyikan. Anak tersebut ada di tempat kita pada saat terjadi selisih paham. Istriku masuk ke dalam kelas itu untuk mengambil tas anakku karena kita mau bawa pulang. Dan pengakuan guru kepala sekolah itu, katanya istriku mencari si Hasim. Untuk apa dicari? Si Hasim ada di sini. Kan? Itu kan sudah tidak benar. Dan katanya
kepala sekolah yang baru menjabat 1 bulan di sekolah itu pada saat kejadiannya. Dia katakan, dari kejadian itu anak Pak Budi sudah tidak pernah sekolah di sekolah Anurbud Kota Palu. Seharusnya dia mendaftar baik-baik, keluarnya harusnya dengan baik-baik. Di sini saya simpulkan ya. Untuk apa anakku mau berpamitan kalau ada kejadian seperti itu? Dan anakku sudah sekolah di Anurbud Kota Palu berbulan-bulan, datanya di sekolah lama itu belum pindah. Kau cerita, tapi padahal sistem sekolahmu yang rusak. Ya, data anakku itu masih di sekolahnya yang lama. Jadi saya pindahkan anakku tidak perlu izin, bisa sekolah di sana. Jelas ya? Nah, singkat cerita, putusan sidang. Putusan sidangku itu guys, kalian dengar dulu ini. Setia Budi dinyatakan bersalah dengan sanksi ringannya yang saya dengar itu adalah dia nggak boleh ikut pendidikan selama 5 tahun. Oke? Jadi putusan sidangku itu teguran secara tertulis dan tidak bisa mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Jadi video tadi apa? Hoax kan? Dan saya tidak terima putusan sidang tersebut. Karena apa? Pada saat viral-viralnya videoku itu, Kabid Propam sudah sampaikan ke saya. Sudah klarifikasi ke saya. Kabid Propam yang lama ya. Sampaikan karena Pak Kapolda sempat monitor kejadianku yang kemarin. Jadi disampaikan klarifikasi. Dan Pak Kabid Propam yang lama katakan kepada saya, wajarlah kamu marah-marah karena sudah 2 kali kejadian dan sampai seperti itu. Kapolda sampaikan seperti itu ke Kabid Propam. Dan Kabid Propam sampaikan kepada saya. Oke? Dan saya katakan pada saat sidang, izin Komandan, apa yang mereka katakan itu tidak benar. Dan saya katakan itu sudah jujur sejujur-jujurnya. Malahan ada tambahan dari saksi mereka yang membenarkan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Masa iya saya harus dapat hukuman tersebut? Di mana keadilan kita di institusi ini? Atau karena mereka orang besar? Karena mereka punya backingan? Kenapa saya bicara soal backingan ya? Dikatakan tadi di sidang bahwa putusan sidang tidak akan keluar kemana-mana. Contohnya, kenapa bisa sampai dia tahu ini? Bahkan dia pelintir. Berarti kan ada yang namanya Belanda di institusi kita. Oke? Dan saya katakan di situ, saya kalau dipersalahkan dengan hal yang saya tidak lakukan, mending saya berhenti jadi polisi. Saya keluar dari institusi. Namun setelah itu ada masukan-masukan dari beberapa senior, katanya ajukan banding. Saya kecewa dengan hal yang nyata-nyata sudah jelas. Kenapa saya masih dipersalahkan? Kapan ada keadilan untuk masyarakat? Sementara di institusi kita saja tidak ada keadilan. Oke, untuk teman-teman, hanya itulah yang bisa saya klarifikasi. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana menjadi orang tua yang difitnah, yang nyata-nyata saksi mereka mengatakan yang saya lakukan itu tidak ada, masih juga disalahkan.